semuanya, kenalin kali ini bersama gue Aisyah dan Reza, Riko alias Godiva. ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sambil nanya beberapa pertanyaan dan beberapa pertanyaan itu harus dijawab jujur. Siap? Siap. Nama asli lo berarti siapa? Riko Gue manggil lo Riko aja atau Godiva? Riko aja. Riko, kalau nama asli lo Reza ya? bukan Pak Levi. Oh, Pak Levi. Jadi kita panggil Om Reza. Jadi kesibukan kalian sekarang ngapain? Setelah menjadi pemenang? Liburan sih. Oh, oke, liburan. Kita harus libur lah, masa latihan terus. Oh ya, setelah liburan ada planning apa nggak nanti? Belum ada sih, kita masih mau liburan dulu. Ya, kita masih sibuk liburan. Oke. Resolusi kalian di tahun baru ini? Kebetulan kan sekarang masih awal-awal tahun kan. Resolusi kalian di 2022 apa tuh? Nyelesain liburan. Oke. Untung pemenang ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi gue mau langsung nanya-nanya dikit aja, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Banyak boleh? Dikit Terserah, aja. terserah. Kita banyak apa? Iya, oke. Yuk. Soalnya kita liburan terus. Iya. Oke. Udah berarti lagi fresh otaknya kan? Oh, Oke, yaudah gue mau nanya sama Reza dulu. Kita mulai dari Reza Pahlevi. Seperti yang kita tahu, Mas Reza ini sebelumnya kan tim manajer Mobile Legends ya? Dan sekarang udah beralih profesi menjadi coach dan juga kelihatan banget kayaknya perubahannya setelah menjadi coach. Apa ini perubahannya? Maksudnya perubahan untuk tim Mobile Legends ya. Kirain perubahan gue. Oke, terus. Terus, oke, kita mulai pertanyaan dari Reza. Awalnya kan tim manajer Mobile Legends ya? Dan sekarang berubah profesi menjadi coach. Itu awal mulanya gimana? Sebenarnya kan gue di Aura dari MPL season 4. Itu gue jadi tim manager sampai MPL season 7. Cuman kebetulan selama sepanjang perjalanan itu performa 4, 5, 6, 7 tuh kita konsisten. Tapi ke bawah konsistennya. Oke. Dari 4 peringkat berapa sih kita? belum masuk gua. Peringkat 6, terus peringkat 7, terus peringkat 8 menang 1, sampai peringkat 8 nggak pernah menang. Nah, pas di situ kan kita gonta-ganti coach kan. Kita pernah pakai coach dari Singapura sampai yang lokal punya, semuanya udah kita coba. Tapi kayak nggak pernah cocok. Cuman gue di situ notice kayak setiap coach itu punya plus minus masing-masing. Lah, gue kayak manfaatin ya pengalaman gue lah untuk nge-mix apa yang gue pelajarin. Terus ya udah, karena emang gak ada pilihan lagi, udah gue jadi coach deh untuk MPL season 8. Sampai akhirnya bisa masuk playoff. Iya. Itu gimana awal mulanya? Maksudnya kepikiran nggak sih bakal sampai situ? Habis 2014, jangan kan mikirin playoff, mikirin menang sekali aja nggak kepikiran. Oke, cukup pesimis berarti ya? Nggak pesimis Nggak sih, pesimis, cuma realistis lah. realistis, oke, Bahasa benar. kerennya realistis. Berarti Riko mulai masuk Aura tuh sejak kapan MPL? Season 5. Season 5? Oke. Oke, kita langsung nanya Riko aja, tanggapan lo setelah Reza menjadi coach gimana? Bagus sih, soalnya ya kita jadi bisa pakai 5 otak. Soalnya dia kan ngebantu kita kan. Jadi kita lebih, kreativitas kita lebih tajam lagi. Kayak lebih luas lah, pemikiran kita lebih luas. Dan lebih bebas ekspresi ya? Ya, jadi kita kadang-kadang suka ngeluarin meta yang out of the box gitu kan, kayak gitu sih. Oke. Waktu di MPL kemarin tuh target di MPL season 8-nya tuh sampai mana? Kalau misalnya ngomongin target, pasti di MPL season 8 tuh kita lagi membara banget sih, kayak kita habis 0-14 kan. Kita terpuruk dari yang terburuk lah. Karena satu-satunya tim yang nggak pernah menang. Di situ kita satuin tekad kayak kita pengen ke playoff aja sih. Jadi kayak kita fokus kita sampai playoff. Cuman mungkin karena kita awalnya fokusnya ke playoff, pas udah sampai lolos playoff kayak sempat kita udah di playoff. Kayak udah sempat nggak sesemangat waktu kita pengen ngejar playoff lah untuk di playoffnya. Buat dari Reza sendiri alias coach dari Mobile Legends ini, kemarin kan Aura memang sempat ada di posisi bawah terus tuh. Gue kepo deh, treatment apa yang lo kasih ke anak-anak lo selama masa-masa itu? Gue bisa share semuanya sih, cuman simpelnya kekeluargaan aja sih, saling percaya satu sama lain, kurang lebih. Itu yang menurut lo juga itu paling berpengaruh? Memang Itu. sebelumnya ada maksudnya yang berasa banget kayaknya masih kurang nyatu atau gimana? Kalau season 7 ya emang kayak kita buat nyatu pun susah itu. Soalnya masalahnya terlalu banyak. Kalau sekarang kita kayak
di saat kita udah saling percaya, kita bisa selesaiin masalahnya semuanya. Itu sih yang gue rasa perbedaan season 7 sama season 8. Jadi bener-bener udah nyatu banget ya kalian sekarang ya? Alhamdulillah ya. Kesulitannya apa aja selama ngedidik mereka? Simpelnya, Mobile Legends kan ada 5 player sama 1 cadangan. Ya. Itu 6 orang ini bisa bikin semua. Terus dalam satu main, kita kan berlima. Lima-limanya main pakai pikiran mereka, pakai pola pikir mereka. Gimana caranya bisa jadi satu. Kesulitannya di situ ya? Iya, nyatuin pola pikir mereka. Karena belum lagi yang satu ngerasa gue lebih tahu atau gue lebih jago atau gue lebih lama. Berarti sekarang gue mau nanya sama Riko, faktor yang bikin kalian selalu di bawah menurut lo apa? Selain yang tadi ya? Oh, karena kita ada masalah tuh kecil-kecil gitu, dikit-dikit. Tapi kita karena terlalu banyak, kita nggak bisa solving masalahnya, terus jadi bukit, tau gak sih? Jadi numpuk ya? Numpuk. Makanya kita jadinya di bawah. Oke. Tapi sekarang udah ini kan, maksudnya udah cair semua kan, udah clear? Atau masih banyak yang harus di... Alhamdulillah udah clear, kan juara. Oh iya betul. Oh iya, gue mau nanya sama lo. Kalau kita lagi ada di posisi bawah tuh biasanya kan banyak orang-orang yang kayak yang ngejatuhin udah pasti. Ya. Intinya kayak netizen gitulah. Lo sendiri cara ngadepin netizen waktu mereka ngejatuhin lo? Maksudnya kalian udah di bawah terus mereka tuh makin kayak injek-injek tuh, respon lo kayak gimana? Gue bercandain sih. Gue bercandain aja. Kayak bawa santai aja. Kayak misalnya dia ngomong apa, kadang gue balas tuh yang fun-fun gitu. Terus kalau kan kita manusia kan pasti ada momen kita bakal emosi kan. Jadi ya kadang-kadang gue punya emosi ke hal yang lain ya gue bisa luapin ke dia. Soalnya dia duluan kan yang mulai. Jadi kayak itu jadi bahan buat ya bahan tampolan gitu gak sih? Oh oke. Ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gue bawa fun, kadang-kadang ya gue katain balik gitu sih. Dari anak-anak lo sendiri ada nggak yang sempet kena mental karena serangan netizen gitu? Ada. Gimana tuh kalau boleh tahu? Ya nggak bisa diceritain lah, soalnya kan gak enak sama anak ya. Oh iya betul juga. Cuma maksudnya itu ngaruh banget nggak sih? Ngaruh. Ini kalian? Itu tergantung mentalnya aja sih. Kalau dia bisa nge-solve itu kayak aman-aman aja. Tapi apa kalian ada saling maksudnya kayak saling menyabarkan satu sama lain? Kalau misalkan lagi ada yang ngerasa aduh gue down banget nih atau segala macam kayak gitu-gitu? Kayaknya kalau itu kan yang gimana ya? Yang diserang kan Instagram dia kan, jadi gue nggak tahu dong. Oh biasanya nyerangnya tuh personal ya? Personal sih. Gak langsung satu tim Iya. itu diserang ya? Sebenarnya serang tim ada. Serang personal ada. Iya. Tapi yang paling pengaruh buat player itu yang personal. Kalau tim kan ya nggak semua player nge-taking IG tim setiap hari kan. Iya. Karena kan sibuk latihan juga. Berarti kalau urusan personal ya urus sendiri berarti gitu ya, karena punya beban pikiran sendiri kan. Oke, balik lagi ke Piala Presiden. Kan bisa dibilang kalian menang dengan kemenangan sempurna 100% win rate dari awal sampai akhir. Mukanya nggak langsung sombong gitu dong. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Terus gue mau tahu dong persiapan yang kalian persiapkan sampai bisa di titik itu tuh apa sih? Paling simpelnya kita belajar dari kesalahan kita di MPL season 8 aja. Kan yang tadi gue ceritain, kita waktu pengen playoff kita menggebu-gebu nih. Tapi pas udah sampai playoff kayak kita udah sampai playoff, udah kayak semangat udah turun. Cuman kita belajar dari ke situ. Jadi pas kita Piala Presiden lolos ke playoff Piala Presiden, ya kita tambahin lagi. Lebih semangat lagi. Kita lebih awet lagi. Apa sih yang bikin semangatnya bisa jadi turun gitu? Apa karena udah ngerasa puas kah atau apa atau gimana? Karena golnya terlalu simpel. Kan gol kita waktu itu cuma playoff. Oh. Kalau kita punya gol lebih gede, kita tetap semangat sampai itu dapat kayak gitu. Oh, nice. Ini harus jujur ya, khusus Reza. Duh, kenapa khusus gue? Ada nggak di tim yang lo spesialin? Nggak ada. Ah, sumpah? Satu pun? Nggak ada. Mungkin gue tipikal orang yang cuek dan gue nggak peduli sih sebenarnya. Okay. Jadi kalau misalkan udah di luar kayak pekerjaan gitu, ya gue menjadi diri gue sendiri sih. Oh, tapi berarti nggak ada yang lo spesialin satupun nih di tim? Gue treat semua sama kok. Gue mau tau dong, siapa yang ngusulin kalian pakai hero-hero aneh? Setiap playernya sendiri. Kayak misalkan kalau junglernya aneh itu dari Hai, kayak tanknya dalamnya pakai Gwyn atau Kadita ya dari dia. Jadi kayak gue tuh membebaskan, ya kayak setiap orang kan punya idenya masing-masing. Gue cuma kayak nyambungin doang. Jadi emang based on itu.
Berarti hero lo pakai Kadita ya? Iya. Lo pakai Kadita tuh sejak kapan sih? Udah lama sih, dari zaman dulu sebelum gue masuk MPL gue udah pakai Kadita. Kadita tuh spesifik hero kayak gimana sih? Dari skillnya atau dari looknya itu tuh kayak gimana sih? Dan Gak tau kenapa sih lo itu suka hero, pakai itu? soalnya itu hero ultinya tuh mirip hero Dota. Oh, lo player? Ada, ya gue player Dota jadi gue suka aja sih, terus skill satunya kayak bagus gitu. Skillnya semuanya berguna lah, dari pasif ya, skill 1, skill 2, skill 3 bagus semua. Berarti emang favorit dari dulu ya? Hmm. Gue kan pernah liat variety main nih, dan ya kayaknya menurut gue itu bagus. Terus kenapa nggak dimainin waktu Piala Presiden? Kenapa Variety nggak main di Piala Presiden? Karena ya mungkin usahanya kurang keras kali. Emang Haik yang lebih keras usahanya dan performanya lebih bagus dan lebih konsisten. Jadi gue pilih yang lebih konsisten aja. Oke. Godiva sebagai, berarti hero lo apa? Hero dia apa? Kadita Role-nya? doang sih. Roamer. Apa? Roamer. Roamer ya? Ya. MVP. Alhamdulillah ya. Perasaan lo gimana? Seneng sih. Soalnya kan gue dapet hero gue kan. Terus gue MVP. Hero favorit lo jadi MVP. Oh, soalnya gue 4 game pakai Kadita terus gue bisa MVP ya. Itu kayak ya gue bangga lah sama diri gue. Mereka biasanya kalau latihan gitu pakai device apa? Nih, pakai Poco X3 GT. Menurut lo gimana? Menurut gue sih ya baterainya awet. Kayak kita kan sehari latihan lawan 3 tim. Dan itu totalnya 12 game. Jadi kalau gue nggak suka main sambil charge gitu. Terus grafiknya juga bagus banget. Grafiknya belum ngerjain oke banget ya? Parah, oke banget. Terus kayak ya di tangan juga nggak panas. Terus sama satu lagi ini udah 5G. Nah, Jadi anti nge-lag, jadi lo nggak bisa alasan sama teman lagi nge-lag segala Nah, macam kan? pasti. Gue mau nanya Reza sebagai coach. Sekarang kan posisi kalian lagi di atas nih, bisa dibilang. Nggak di atas juga sih, tapi ya Iya di udah. atas dong. Iya. Kita semua amin, dong. amin, amin, amin. Biasanya kalau misalkan lagi di posisi atas tuh suka ada star syndrome. Gimana cara lu buat apa ya, ibaratnya buat menjaga anak-anak lu supaya nggak ada yang kena star syndrome? Harusnya kalau anak-anak lu masih punya akal sehat, mereka nggak akan star syndrome sih. Orang belum juara MPL. Nah, benar Berarti aja. balik lagi ke mereka ya. Iya. Tapi menurut lu ada nggak sih bibit-bibit calon star syndrome di antara mereka? Nggak ada sih. Nggak ada. Menurut lu sendiri? Gue star syndrome. Tapi gue star syndrome ke manajemen. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau buat ke orang lain nggak mungkin. Kalau ke manajemen iya. Jadi gue udah ngasih piala pertama gue. Jadi ya gue mau apa harus dibantu gitu. Jadi gue nggak mau ada kayak kita syuting ini kan nggak boleh telat gitu. Gue mau gitu. Oke. Biar sama-sama enak ya? Biar sama-sama enak. Oke, nice. Gue mau nanya sama lo deh, Riko. Tim lo tuh siapa aja sih? Sebutin deh satu-satu. 5 orang ya? 1 sama cadangan berarti? 6 dong. Berarti 6. Siapa aja? Vesager, Haik, Kabuki, dia tadinya Keira diganti Nick Fluffy, terus cadangannya Variety sama gua. Nah, di tim itu yang menurut lo paling cocok banget sama lo tuh siapa? Yang paling cocok banget, cocok aja sih kalau satu tim itu. Tapi kalau misalnya teman main gitu kayak kita sering pergi bareng gitu ya paling Keira, Haik. Soalnya kan kalau Kabuki kan nggak, dia di kamar mulu gitu. Kalau yang paling klop di in-game ada nggak? Yang lo merasa kayak, wah kalau- ini inian gue banget nih gitu, gue harus bareng dia nih gitu, ada? Oh enggak, kalau di in-game kita sama rata semua. Semuanya sama rata. Terus yang paling batu menurut lo siapa? Yang paling batu, Paling susah banget dibilangin. kayaknya gua sih. Betul. Cumannya Gue udah. kayak mendingan lu akuin diri lu sendiri daripada lu bilang temen lu batu. Padahal kayak nanti malah tim gue yang rusak. Misalnya gue ngomong nih Haik yang batu, terus dia nonton video ini gitu, gue ngomong gitu aja. Kesadaran Mendingan gue aja juga ya batu. biar nggak menimbulkan perpecahan. Oke, bagus. Emang mau 14 lagi? Jangan dong. Kalian punya harapan tersendiri nggak buat nanti MPL season 9 dari Lodoi sebagai coach? Kalau misalnya mau ngomongin harapan, pasti yang lebih dari yang season kemarin sih. Lebih dari apanya? Dalam segi apa tuh? Overall, kalau kemarin kan kita lost playoff dari pulang dari pertama kan. Kita pasti mau lebih dari itu. Kalau dari lo sebagai player, Kalau gue tetap sama sih, gue cuma pengen lolos playoff dulu sih.
Terus di playoff kemarin tuh gue kayak nggak puas aja. Kan gue kalah 2-3 kan lawan EVOS. Gue ngerasa kayak gue nggak puas aja. Jadi gue rasa gue cuma pengen lolos playoff lagi. Gue nggak peduli hasilnya gimana, intinya gue lolos. Baru di playoff gue pengen lebih dari itu. Target nggak? Target lo nggak? Oh target? Buat mencapai kemenangan. Kan kalau ngomongin target, kemarin. yang tadi kita bilang, kita pasti bakal mau lebih dari kemarin. Sekarang pasti fokus kita nanti bakal ke playoff. Terus dari pas udah nyampe playoff, kita bakal belajar lagi dari kesan yang kemarin. Tapi kita nggak nargetin kayak kita proses depan pasti bakal juara atau harus banget juara kayak gitu sih. Kita bakal jadi biasa aja. Pertanyaan terakhir buat lo sebagai coach, apa yang paling lo rasain setelah akhirnya dari tim manager, terus akhirnya lo beralih profesi menjabat sebagai coach, dan itu tuh kayak langsung bawa dampak besar banget buat Aura khususnya tim Mobile Legends. Menurut lo sendiri gimana perasaan lo deh? Kalau ditanya perasaan pasti seneng, tapi kalau misalkan dipikir-pikir gue yang bikin perubahan enggak juga sih, kayak kita berubah karena emang semua player gue juga kayak emang kontribusinya sama lah. Kerja sama tim. Iya, kalau misalkan gue jadi coach tapi playernya nggak mau ada inisiatif atau bawa semangat buat juara mah, sama juga gue paling 14 lagi gue, nggak ada bedanya sih. Tapi lo sebagai player merasa nggak sih pengaruh Reza menjadi coach ini kayak berpengaruh gede banget buat tim kalian? Seharusnya gede di saat lu pengen ngasih ide, kita buat sesuatu. Jadi yang nengahin dia kadang-kadang suka ngingetinnya banyak lah. Dia perannya kalau menurut gue gede. Cuman kalau diadu sama 5 player ya kita lebih gede. Tapi kalau soalnya gue sama dia 1 banding gitu, gedean dia lah kalau menurut gue. Soalnya dia udah lama kan di Aura. Jadi dia membawa perubahan lah pas dia jadi coach. Gimana perasaan lo setelah akhirnya tim lo menang di Piala Presiden kemarin? Seneng gua. Seneng banget. Expect gak sih bakal menang sejauh itu? Enggak sih, gue nggak suka berekspektasi ya, nggak suka gue. Soalnya pas gue win streak itu di close qualifier, gue cuman rasa belum di playoff, jadi gue masih kayak gue gas aja. Jadi kayak buat expect itu kayak enggak dah, gue nggak expect gue bakal juara, gue cuman mau jalanin aja. Realistis tuh penting sih, tapi penting. Harus usaha ya. Iya, yang penting lo lakuin yang terbaik aja gak sih? Iya. Terus perasaannya kan seneng. Soalnya gue MVP, ya gue seneng lah. Gila. Nggak serius. Jadi di saat gue pakai hero gue Kadita ya gue bisa MVP ya gue seneng. Ya, kayak gue dapat momen seneng tersendiri tuh ya di situ, seneng ya. Gue kepo deh. Akankah lo akan selalu pakai hero Kadita lo itu, atau nanti one day lo kayaknya bakal ganti hero? Sesimpel ini sih, musuhnya nge-ban gak? Oh iya betul juga. Emang kalau di ban biasanya hero cadangan lo apa? Nggak tahu apa aja, soal temen gue bisa gendong. Oke. Cuma tetap Kadita jadi pilihan nomor 1 ya? Iya. Sisanya menyesuaikan. Oke, sekarang gue mau kasih pertanyaan terakhir buat kalian. Apa yang mau kalian sampaikan ke orang-orang yang udah ngejelek-jelekin kalian? Dimulai dari siapapun, bebas. Teruslah menjelekkan karena gue nggak peduli. Gue jarang buka sosmed soalnya. Oke. Apaan? Yang mau disampaikan buat yang ngejelekin? Ya kan pembenci tugasnya membenci kan, lu tuh kata-kata itu sih kayak gitu. Aku pernah baca sih. Ya, gue nggak peduli juga berarti, gue nggak peduli. Cuman nggak apa-apa sih kalau masih benci juga. Soalnya di saat gue emosi kadang-kadang bisa gue luapin, kan gue bisa balas DM Instagramnya. Kalau gue, jadi kayak itu cuman jadi bahan buat gue luapin emosi aja. Tapi beda lah ya orang yang ngebenci sama yang mengkritik. Kalian suka dapat kritikan nggak sih dari netizen? Oh suka, gitu? suka. Nah, tapi lebih banyak kalau di saat kalau lebih banyak yang ngebencinya bukan kritik. Kalau yang kritik tuh keren-keren semua lah. Kalau menurut gua ya. Pokoknya kalian bodo amat deh sama yang ngebenci. Kalau misalkan sejauh ini masih kritikan, kalian masih bisa nerima. Bisa selalu sih kalau kritikan. Ya yang ngebenci juga jadi motivasi gak sih? Soalnya lu nggak mau dibenci kan pasti, gitu sih gua. Oke, sampai sini aja obrolannya. Thank you buat Makasih. Riko dan Reza udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sukses buat kedepannya. Amin. Makin solid tim kalian. Amin. Bisa sukses di MPL selanjutnya. Amin. Sampai bertemu juga di video-video selanjutnya. Yang siapapun nanti yang diundang kita lihat nanti. Oke? Bye-bye. Bye.